Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto Journey. Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan segerombolan Pokemon anjing malam yang siap menerkam dari arah manapun. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke Golden Road City. Takeshi membaca buku panduan yang menyatakan mereka sangat dekat dengan terowongan Onix. Jalur melalui gunung yang dipenuhi Pokemon tersebut. Takutnya Onix itu akan menghambat perjalanan mereka. Tapi tidak perlu khawatir. Satoshi meyakinkan bahwa Squirtle bisa menangani mereka. Hanya saja Satoshi baru ingat Squirtle tidak bersamanya lagi. Kalau begitu, Pokemon tipe air Kasumi saja yang akan mengusir Onix kalau mereka muncul. Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk menunggu hingga pagi hari untuk memasuki terowongan. Tanpa sepengetahuan mereka, ada Jigglypuff yang mengikuti. Disusul Snowball yang juga mengikuti dari belakang. Pagi harinya, tim Rocket berjalan ke pintu masuk gua. Nyasu mempertimbangkan untuk mengambil rute pegunungan. Dan sebenarnya enggan mengambil jalan ke terowongan ini. Karena firasatnya mengatakan ada sesuatu yang aneh. Keheningan yang mencekam dipecahkan dengan munculnya Onix. Kojiro memanggil Victory Bell dan memerintahkannya untuk menggunakan Razor Leaf. Tapi Onix nampaknya tidak terpengaruh olehnya. Onix membalas dengan membenturkan kepala mereka ke dinding yang menyebabkan batu berjatuhan. Musashi mengirimkan Arbok, tapi dengan cepat salah satu Onix melilitnya. Musashi yang kesal lalu menyuruh Nyasu untuk ikut bertarung dengan melemparkannya ke Onix. Tapi serangannya juga tidak mempan terhadap Pokemon tersebut. Sebelum dikubur hidup-hidup, tim Rocket bergegas keluar dari terowongan. Mereka mengatur napas sebelum akhirnya memutuskan untuk mencuri Pokemon tipe air Kasumi untuk melawan Onix. Sonansu keluar dari Pokeballnya, seolah-olah ingin membantu. Tapi Musashi malah memasukkannya kembali ke Pokeball. Tim Rocket pun menjalankan rencananya dengan menyelinap di antara rerumputan guna mencari Satoshi dan kawan-kawan. Beralih ke Satoshi dan kawan-kawan yang baru memulai hari. Satoshi duduk di tepi sungai untuk mencuci wajahnya. Sementara Takeshi merenggangkan tubuhnya dan Kasumi yang sibuk mengelap Togepi. Takeshi bertanya pada Pineko apakah sudah siap untuk bersenang-senang. Yang diresponnya dengan meledakkan dirinya. Satoshi melihat Snowball lewat. Dengan pita pinknya mereka yakin itu punya madam. Mereka pun bertanya-tanya mengapa Snowball itu kabur lagi dari rumahnya. Satoshi dan kawan-kawan pun mengejar Snowball, tapi segera kehilangan jejaknya dan malah bertemu dengan Jigglypuff yang sudah lama mereka kenal. Sebelum sempat melarikan diri, Jigglypuff melompat ke tunggul pohon dan membawakan lagu untuk menidurkan Satoshi dan kawan-kawan. Tim Rocket yang baru saja tiba langsung tertidur. Snowball yang awalnya ingin menggigit ekor Nyasu juga dibuat tidur. Beberapa saat kemudian, Snowball bangun dengan wajahnya yang dicoret-coret oleh Jigglypuff dan tanpa ada tanda-tanda tim Rocket. Snowball mulai mengendus lagi hingga tiba di sebuah kolam kecil. Ketika melihat pantulan wajahnya, Snowball kaget dengan apa yang ia lihat dan segera mengusap kotoran di wajahnya. Snowball lalu berbalik dan melihat Jigglypuff yang marah sedang mencoret-coret biji yang tertidur. Snowball lalu mencuri mikrofonnya dan kabur meninggalkannya. Satoshi dan kawan-kawan yang baru saja terbangun melanjutkan perjalanan. Segera mereka bertemu lagi dengan Jigglypuff. Mereka mencoba kabur, tapi Takeshi menghentikan, mengatakan ada sesuatu yang berbeda dari Jigglypuff. Jigglypuff terlihat sedih dan seperti ingin memberitahukan sesuatu kepada mereka. Satoshi dan kawan-kawan menyadari mikrofonnya telah menghilang dan memutuskan untuk membantu Jigglypuff menemukannya. Tim Rocket telah membersihkan wajah mereka dari coretan Jigglypuff. Dengan hancurnya rencana pertama mereka, Musashi menyarankan bagaimana kalau mereka memasang jebakan. Ia memperkenalkan penemuan baru, sekop yang dikombinasikan dengan tongkat Pogo untuk memudahkan pekerjaan mereka. Ketika tim Rocket sedang menggali, ada Snowball yang menyelinap untuk menggigit ekor Nyasu. Musashi mengenali Snowball ini sebagai kepunyaan Madam. Kojiro kira Pokemon ini akan menjadi hadiah yang bagus untuk bos. Tapi Musashi mengaku senang memiliki Pokemon imut seperti Snowball dan menyebutkan bahwa sekarang dirinya akan menjadi lebih populer daripada Kasumi dan Togepi. Nyasu menuntut agar teman-temannya memilih antara ia atau Snowball. Yang mengejutkannya karena teman-temannya ternyata lebih memilih Snowball. Mereka pun berpisah setelahnya.
Satoshi dan kawan-kawan melihat ada keranjang buah yang diletakkan di sepanjang jalan. Saat Satoshi ingin mengambilnya, teman-temannya curiga itu adalah sebuah jebakan. Benar saja, Jigglypuff yang mendekatinya langsung jatuh ke dalam lubang. Satoshi merintahkan Bulbasaur untuk mengangkat Jigglypuff itu. Jigglypuff menjadi marah, berlari menuju dua jebakan lagi dengan Bulbasaur yang mengeluarkannya dari sana. Jigglypuff semakin marah dan berlari sambil tetap diikuti Satoshi dan kawan-kawan. Segera setelah itu, Snowball melompat dari tangan Musashi untuk mencari Nyasu. Di tempat lain, Nyasu mempertimbangkan untuk kembali ke teman-temannya, tapi berubah pikiran, tidak jadi. Jigglypuff putus asa karena mikrofonnya belum juga ditemukan. Jigglypuff yang sedih menghampiri Nyasu yang beristirahat di depan terowongan. Mereka berdua mulai menghibur perasaan satu sama lain, dan akhirnya Nyasu menyarankan untuk membuat tim mereka sendiri. Percakapan terhenti sesaat setelah Snowball menggigit ekornya. Jigglypuff melihat mikrofonnya dan mencoba merebutnya dari Snowball. Pikachu yang melihat pertengkaran itu segera melaporkannya kepada Satoshi, yang bergegas ke lokasi kejadian dan menghentikan pertengkaran. Satoshi, Kasumi mengeluarkan Chikorita dan Poliwag untuk menghadapi Arbok dan Victreebel tim Rocket. Poliwag double slap Arbok, dan Chikorita menggunakan Razor Leaf ke Victreebel. Chikorita menindaklanjuti dengan Vine Whip, tapi Sonansu bisa mengcounternya. Sehabis itu, Poliwag membalas dengan Water Gun untuk melemparkan semua Pokemon tim Rocket. Melihat adanya kesempatan, Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk meledakkan tim Rocket ke langit-langit. Akhirnya Jigglypuff mendapatkan lagi mikrofonnya yang ditinggalkan Snowball karena ingin mengejar Nyasu. Jigglypuff pun mulai bernyanyi, menyebabkan Satoshi dan kawan-kawan tertidur. Jigglypuff yang marah lalu mencoret-coret wajah mereka. Kemudian saat memasuki terowongan, bertemu dengan Onix yang juga tertidur setelah dinyanyikannya. Berkat itu, Satoshi dan kawan-kawan bisa melewati terowongan dengan tenang. Tim Rocket melanjutkan perjalanan mereka melalui terowongan juga. Sayangnya karena tersandung, mereka menyebabkan Onix terbangun. Satoshi dan kawan-kawan beristirahat di dalam hutan untuk makan siang. Ketika mereka sibuk mempersiapkan segala hal, ada Pokemon bermata merah yang mengintai di balik semak-semak. Pokemon itu kelihatannya mengincar tas Satoshi. Satoshi baru saja tiba setelah mengisi botol di sungai. Kasumi dan Takeshi menanyakan tentang roti yang mereka berikan kepadanya. Satoshi mengatakan ia menaruhnya di tasnya. Tapi saat hendak memeriksanya, mereka menyadari tasnya sudah hilang. Padahal Satoshi yakin meletakkan tasnya di bawah pohon. Takeshi kemudian melihat ada jejak kaki, yang kemungkinan adalah milik yang mencuri tas Satoshi. Satoshi dan kawan-kawan pun memutuskan untuk menangkap pencuri itu. Di kota terdekat, Suster Joy dan Jency baru saja selesai berbelanja. Mereka pun membeli es krim dan meletakkan barang belanjaan di atas bangku yang menarik perhatian tim Rocket. Sonansu tiba-tiba keluar dari Pokeball-nya dan langsung dimasukkan lagi karena takut suaranya kedengaran. Kojiro mengikat Nyasu dengan tali pancing untuk mencuri daging dari barang belanjaan. Ketiganya melarikan diri tepat saat Suster Joy menghabiskan es krimnya. Tim Rocket membuka plastiknya dan ngiler melihat daging yang empuk. Saking kelaparannya, mereka bertiga mulai memperebutkan daging tersebut. Saat itu ada Pokemon bermata merah yang memperhatikan dari semak-semak. Begitu ada kesempatan, Pokemon tersebut mengambil dagingnya. Nyasu menuduh Sonansu yang telah memakan daging itu. Tapi Sonansu bersumpah ia tidak bersalah. Tim Rocket percaya dengannya dan langsung bersembunyi di gang saat Suster Joy muncul di tikungan. Suster Joy menemukan plastik daging yang kosong. Satoshi dan kawan-kawan muncul menyangka sepertinya Suster Joy sedang ada masalah. Takeshi maju paling depan untuk menggodanya. Akan tetapi Kasumi menjewer kupingnya untuk yang kesekian kalinya. Suster Joy mengungkapkan dagingnya dicuri secara misterius. Dan Satoshi merespon bahwa tasnya juga hilang. Kasumi menunjukkan kecurigaannya terhadap tim Rocket. Namun Suster Joy mengaku tidak melihat pelakunya. Mereka menemukan jejak kaki yang sama mengarah ke hutan dan menyusulnya untuk menangkap pencuri itu. Tim Rocket yang mendengar semuanya memutuskan untuk menangkap Pokemon misterius itu lebih dulu. Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan pencarian di tengah hutan, tapi belum menemukan adanya Pokemon yang mereka cari. Arah angin yang baik memberi Takeshi ide, jadi mereka pun memutuskan untuk beristirahat dulu. Setelah memasak beberapa sosis yang salah satunya terbuat dari kayu,
Mereka meletakkan umpan di atas piring dan menunggu Pokemon tertarik dengan aromanya. Saat malam tiba, Satoshi dan kawan-kawan menunggu di balik semak-semak. Mereka terus menunggu dan menunggu, tapi tidak ada yang muncul. Sampai pada tengah malam, mereka menyaksikan sosis kayu dibawa pergi oleh bayangan hitam. Saat itu keadaannya sudah sangat gelap dan tidak mungkin menemukan Pokemon itu. Tapi Takeshi menenangkan bahwa sebentar lagi Pokemon itu akan kembali mengambil sosis yang asli. Pada akhirnya mata merah yang menakutkan muncul di semak-semak sekali lagi. Kali ini Pokemon itu datang berkelompok. Satoshi mengungkapkan Pokemon itu disebut Hondur. Sepertinya mereka sangat marah karena telah ditipu. Sementara di atas tebing terlihat pemimpin Hondur yang memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Satoshi dan kawan-kawan pun melakukan perlawanan dengan menggunakan Pokemon-Pokemon andalan mereka. Pertarungan yang cukup sengit itu berakhir setelah Cyndaquil melancarkan flamethrower yang sangat kuat. Akan tetapi pemimpin Hondur melompat turun untuk menantang Satoshi dalam pertarungan 1 lawan 1. Satoshi menyanggupinya dan menggunakan Pikachu untuk melawan Hondur. Hondur menggunakan Leer yang sama sekali tidak berefek karena Pikachu juga bisa menggunakan move tersebut. Hondur memulai serangan pertama dengan flamethrower, yang mana Pikachu melesat dengan quick attack untuk menyerang balik. Pendekatan Pikachu gagal dan terpaksa menghindari flamethrower. Pikachu mendesak lawannya dengan memberikannya Thunderbolt, tapi Hondur juga bisa menghindar. Ketika sama-sama kelelahan, Hondur mendengar teriakan temannya dan menggunakan Smoke untuk melarikan diri. Di sarang Hondur, golem liar telah membuat salah satu Hondur terluka. Teman-temannya datang melindungi, tapi serangan apinya tidak berguna terhadap bagian tubuh golem yang keras. Satoshi dan kawan-kawan yang menyaksikannya akhirnya tahu bahwa mereka mencuri makanan untuk bertahan hidup. Setelah memahami situasinya, Satoshi melompat untuk melindungi Hondur yang hampir dihancurkan golem. Golem yang merepotkan kabur setelah Chikorita menggunakan satu serangan Razor Leaf. Mereka segera mengalihkan perhatian ke Hondur yang terluka. Satoshi menyemprotkan potion untuk menyembuhkan Hondur. Meskipun itu hanya meringankan rasa sakitnya saja, dan Hondur itu harus segera dibawa ke Pokemon Center. Ketika mereka sudah berhasil meyakinkan Hondur, tiba-tiba tim Rocket menampakkan diri. Hondur menyuruh Satoshi untuk membawa pergi temannya, sementara mereka yang akan menahan tim Rocket. Hondur mampu mengalahkan tim Rocket hanya dengan beberapa serangan saja. Satoshi terjatuh karena beban yang terlalu berat dan kecapean. Hondur dan kawanannya menyusul untuk membantu Satoshi. Sesampainya ke Pokemon Center, Hondur dialihkan ke unit gawat darurat untuk segera diberikan perawatan. Beberapa saat kemudian, Suster Joy menyatakan Hondur telah pulih seutuhnya. Tim Rocket datang lagi dan menangkap Hondur lainnya. Satoshi mengejarnya dengan Pikachu yang disuruh melompat ke punggung Hondur. Pikachu dan Hondur melancarkan combo Thunderbolt dan Flamethrower untuk mengalahkan tim Rocket sekaligus membebaskan teman-temannya. Sebagai ungkapan terima kasih, Hondur terus menjilati Satoshi. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka lagi. Di tebing ada sekawanan Hondur yang mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Di sisi lain, tim Rocket mendapati mereka tergantung di dahan dengan Sonansu yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan teman-temannya.